Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lisa Nasrutunisa akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT, Modul Survei dan Perpanjangan Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Surakarta. SIPIRT merupakan sistem informasi yang memudahkan pengguna untuk melakukan perpanjangan izin PIRT, penjadwalan survei PIRT, dan penerbitan sertifikat PIRT secara online. Pertama, fitur survei. Fitur survei dimulai dari pengajuan status dari nama dagang kopi hitam, statusnya survei. Di sini kita dapat melihat detailnya. Dan juga kita dapat menambahkan data survei. Terdapat tempat survei, tanggal surveinya, waktu survei, status survei menunggu, dan nama penyurveinya merupakan pegawai survei. Kita klik simpan, akan tampil di tabel survei data-data yang sudah kita masukkan. Kita bisa edit, jamnya, dan juga tanggalnya. Kita klik simpan. Kemudian, jika survei dilakukan, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat kelengkapan survei seperti gedung, ruangan, proses produksi, proses pengemasan, bahan komposisi, bahan pabrik, pengemasan ulang, buku catatan, kelengkapan kerja, tempat cuci tangan, tempat sampah, contoh label, dan contoh produk. Jumlahnya kelengkapan survei ada 13. Statusnya semuanya default sesuai. Kemudian jika ada tidak sesuai dengan kriteria, kita dapat statusnya kita ubah menjadi tidak sesuai. Status surveinya akan berubah otomatis menjadi perbaikan. Kita dapat tulis keterangannya. Klik simpan. Data yang sudah disubmit tidak bisa diubah, kita klik OK. Kemudian kembali. Jika statusnya perbaikan, maka kita dapat menambahkan survei yang baru. Kita klik simpan. Data default survei akan mengikuti data yang lama. Sesuai semua. Otomatis status surveinya akan lulus. Kita klik simpan, maka akan seperti ini. Kita klik kembali. Jika sudah lulus, kita dapat mendownload laporan hasil survei. Laporan hasil survei akan seperti ini. Laporan survei produksi pangan industri rumah tangga, terdapat data-data seperti ini dan kelengkapan surveinya. Kita klik close. Jika status dari survei sudah lulus, maka pengajuannya statusnya akan aktif. Jika aktif, kita dapat mendownload sertifikat PIRT pada admin.
Itu kita download. Tampilannya akan seperti ini. Terdapat nomor yang digenerate secara otomatis dan juga data-data dari PIRT sendiri. Terdapat nama, pemilik, penanggung jawab, alamat IRTP, kelompok pangan, jenis produk, nama dagang, kemasan primer, dan berlaku sampai tanggal tertera. Kemudian kita dapat mengupload sertifikat PIRT-nya. Jika sudah ditandatangani surat sertifikat PIRT, maka dapat diupload. Kita klik simpan. Bisa diedit juga. Kita klik detailnya seperti ini. Terdapat nama dagang, nama usaha, nama pemohon, NIK, pengajuan PIRT ke berapa, nomor urut sertifikat, nomor urut produk, tanggal terbit, tanggal berakhir, dan juga file dari sertifikat PIRT. Fitur survei sudah selesai, maka kita akan menuju fitur selanjutnya, yaitu perpanjangan. Jika data dari pemohon sudah kadaluarsa atau data dari tanggal berlaku sertifikat PIRT sudah lewat masanya, maka statusnya akan kadaluarsa. Kita klik detailnya, maka akan tampil seperti ini. Terdapat status pengajuannya sudah kadaluarsa dan kadaluarsa sejak beberapa hari seperti ini. Kemudian kita dapat memperpanjang statusnya. Kita download form PIRT-nya. Semua file di sini sama dengan file pada saat pendaftaran, jadi kita tidak usah mengupload ulang. Kita download. Form perpanjangan seperti ini. Di sini pemohon dapat menandatangani surat terlebih dahulu, kemudian baru diupload. Terus file dalam format PDF atau PNG. Kita klik simpan. Statusnya pengajuan. Dan dari admin dapat memverifikasi berkas yang telah diajukan. Kita klik detailnya dulu, dapat dilihat di sini. Status pengajuannya pengajuan. Kita verifikasi terlebih dahulu. Jika perbaikan, maka bisa dituliskan hal apa yang kurang. Saya tulis kurang desain label, tidak sesuai kriteria. Kita ubah. Kita login sebagai pemohon. Di sini perpanjangan pertama dan keterangannya kurang desain label, tidak sesuai kriteria. Maka harus diperbaiki, diedit. Desain labelnya tidak sesuai, kita edit. Kita simpan. Klik kembali. Maka keterangannya akan berubah menjadi sudah diperbaiki. Selanjutnya di admin,
dapat diganti menjadi survei. Keterangannya akan hilang dan statusnya menjadi survei. Seperti ini, selanjutnya merupakan fitur survei yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, terdapat menu pelacakan juga. Di sini kita dapat mencari permohonan sertifikat PKP dan sertifikat PIRT melalui NIK. Kita masukkan NIK-nya. Kita klik cari. Maka akan terdapat nama pemohon dengan status penyuluhan pangan lulus dan juga ini merupakan status permohonan SPP IRT-nya aktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.